Kalau menurut pelajarannya KWU rumit. Tapi kalau mau versi yang bukan KWU-nya sekolah, itu gampang banget sebenarnya. Misal kan, misal aja ya. Misal kalian praktek bikin nasi goreng di rumah. Terus kalian kira-kira sendiri, ini kayaknya modalnya 8.000. Ya sudah, aku mau ambil untung 2.000 rupiah. Kalau itu tanpa hitung-hitungan, ya kan, langsung jadi 10.000. Tapi kalau nanti detail sampai berapa banyaknya garam yang digunakan, kecap manis berapa sendok, itu nanti akan dibuat jadi mili. Karena kan kalau kita beli kecap satu botol itu kan ada tulisannya ya biasanya. Pernah lihat toh? Satu saset kecap, kadang yang saset kecil itu kecap yang berapa kecap sedap yang sasetan mungkin tulisannya 10 mili. Nah, misalnya kayak gitu. Ya toh? Nah, jadi nanti kecap itu yang tadinya penggunaannya 5 sendok makan dirubah ke mili. Dan itu semuanya ada di Google. Mbah Google itu pinter. Nanti kalau kita ngenet ada di situ 1 sendok makan kecap manis kurang lebihnya berapa mili. Ada yang tertulis 10 mili, kadang tertulis 12 mili, enggak masalah. Karena bentuknya sendok masing-masing punyanya kita kan beda-beda ya. Bisa jadi sendoknya Miss Meta itu lebih cekung ke dalam. Sendoknya Maria itu mungkin agak ceper. Sendoknya Michelle pakai sendok bebek loh. Kan lebih besar lagi ya Michelle, betul ya? Nah, tapi biasanya standarnya itu sendok makan. Gitu. Anak asrama mana punya sendok? Apa? Asrama nggak ada sendok? Asrama lebih banyak lagi. Opa, itu sendok ya? Ngawur aja. Pokoknya bukan itu ya, apa? Irus atau ledel ya. Itu beda sendok. Sendok sayur, sendok sayur. Oh, sendok sayur itu tuh ledel Sendok tuh. sayur. Oke. Ya. Kelas 11 ini nanti akan membahas yang pertama ya, dasar-dasar dulu. Jadi kita akan membahas sikap dan perilakunya wirausaha itu bagaimana. Seperti itu. Terus menganalisis peluang usaha. Sebentar, kok nggak muncul ini? Oh ya, kebuka ya. Nah, menganalisis peluang usaha. Jadi kita juga lihat peluangnya di daerah sekitar kita tuh kira-kira butuh jualan apa. Misalnya, oh sebenarnya ini nggak ada tempat fotokopi, bagus nih kayaknya buka tempat fotokopi. Nah, tempat fotokopi itu disambi sama jualan makanan mungkin, cemilan, kayak gitu. Terus ada juga mengenai administrasi usaha. Jadi kalau biasanya usahanya agak besar ya, itu pakai surat usaha, izin dulu. Gitu. Tapi kalau usahanya kayak misalnya kamu jualan di sekolah, paling izinnya cuman sama kepala sekolah. Biasanya nggak pakai surat-suratan atau izin chefnya apa, izin wali kelasmu. Kalau itu nggak pakai surat, beda. Terus ada kebutuhan dan perencanaan sumber daya usaha. Nah, ini baru masuk ke perencanaan praktek. Kalian kan sudah pernah bikin perencanaan praktek toh? Sudah, di kelas 10 ya. Di situ juga sama nggak penggunaan bahannya? Misalnya ada tertulis 5 sendok makan kecap asin gitu, betul? Iya. Tahu tulisannya langsung 1 botol. Gimana? 1 botol biasanya. 1 botol. Soalnya langsung resep banyak ya? Langsung resep 1 kelas atau bagaimana? Iya, langsung 1 kelas. Oh gitu. Jadi belum pernah mencoba menghitung penggunaan misalnya garam 1 sendok teh, kecap 5 sendok mili, belum pernah ya? Belum. Oke. Pernah. Nanti akan kaget nanti, jelimet. Pernah. Itu perencanaan prakteknya. Kalau perencanaan praktek biasanya, nah perencanaan praktek ini kerjasama dengan Oriental. Misal ya Oriental kamu sudah dapat menu membuat nasi goreng Chinese misalnya. Ya sudah, Miss Meta ikut. Kalau prakteknya nasi goreng Chinese, kita resepnya sama, jadi kamu nggak akan kedobelan tugas. Misalnya, loh di Chef Yosef nasi goreng Chinese, di Miss Meta kok ayam goreng tepung misalnya, nggak, nanti susah. Jadi tetap sama aja, jadi mengikuti dari Chef Yosef saya. Kamu dapat resepnya apa, kalian bikin perencanaan praktek, plus cara membuat, alat yang digunakan, nah perhitungannya ikut Miss Meta. Misal, di Chef Yosef itu resepnya untuk 1 porsi. Nah, kalau di Miss Meta berhak bilang misalnya gini, silakan Michael buat resepnya jadi 10 porsi. Nah, ya apa caranya itu? Dari 1 porsi menjadi 10. Ya berarti semua bahannya dikali 10, misalnya seperti itu. Oh. Terus terakhir, sistem layanan usaha.
kita belajar dialog antara penjual dan pembeli. Jadi kayak kita tuh drama dulu gitu ya, mendrama gimana sih kalau misalnya ada pembeli yang komen seperti ini, penjualnya harus bagaimana. Misalnya biasanya ada pembeli yang komennya gini, saya mau minta tester dulu baru mau beli. Kadang kan ada ya yang kayak gitu ya, mancing ya, iya kan? Nah itu tanggapan kita bagaimana? Sering sih kayak gitu, tapi sebenarnya kalau jualan online nggak akan maksudnya gini, nggak usah takut kalau nggak ngasih tester terus nggak laku. Kalau jualan online tuh justru kita nggak kenal loh sama semuanya. Andai kata kenal paling sesama temen ini promosinya, ayo beli online tuh, beli ini kayak gitu. Terus nanti di sini juga kita akan belajar membuat brosur dan logo. Sudah pernah membuat brosur dan logo pastinya ya? Sudah bisa semua ya? Sudah. Nanti brosur dan logo juga kerjasama dengan materi simulasi digital atau komputer. Jadi misal Pak Daniel mengajarkan membuat brosur lewat Photoshop atau lewat Corel Draw, ya manut aja enggak masalah. Tapi misalnya, Miss, saya kalau pakai komputer kurang bisa, saya bisanya pakai HP. Pakai aplikasi apa? Boleh, bebas. Intinya nanti kita masih belajar seperti ini. Kalau ada waktunya praktek jualan, ya kita jualan. Kalau tidak, enggak masalah. Kita akan matangkan di cara berhitungnya saja sama brosur-brosur. Jadi kayak latihan membuat brosur gitu. Ya, gimana? Sampai sini jelas? Mungkin kecepatan, ada yang mau ditanyakan boleh. Apa? Temennya kelewat ini nggak apa-apa, wes. Ini bukunya ada. Oh, kita tanpa buku nanti, tapi modul online. Oh, modul online. Nanti kenapa? Monika tanya. PPT-nya boleh di. Oh, pasti. Nanti setiap nanti pokoknya setiap Miss Meta bikin materi, karena ini juga kebetulan yang 2000 sekarang ini 2000 berapa? 20 ya? Kan kita beralihnya kan mendadak toh. Dari mulai buku paket yang sebenarnya sudah ada, kita beralih ke media online. Nah, Miss Meta nanti enggak pakai buku itu, sudah lain lagi. Kalau di kurikulum itu, kalau di guru itu ada standar kurikulumnya campur. Jadi Miss Meta akan ngambil dari beberapa buku, nanti di mix baru dijadikan kayak PPT atau YouTube atau apa seperti itu pokoknya. PPT-nya mungkin bisa di-share di YouTube atau mungkin saya share di Google Classroom, karena saya pun juga belum pernah pakai Google Classroom. Jadi kalau saya belum bisa pakai Google Classroom, mungkin saya bisa share ke grupnya kita ini loh, Mapel PKWU. Gitu, pasti di-share dulu lah. Itu tenang aja, sementara tanpa buku dulu. Belum ada info lanjutan soalnya. Ya, yang penting tetap bisa belajar. Cuman Zoom kita dibatasi. Ini pas perkenalan saja kan 15 menit karena nanti kasihan kuota. Pertemuan berikutnya kita cuman via misalnya itu tadi via WA, share materi. Kalau tanya ya tanya di grup tersebut. Terus kalau misal kok kurang paham ya apa nek Zoom aja? Nggak apa-apa, nggak masalah. Kita nanti janjian sendiri. Misalnya ada jadwal, misalnya ya kamu mau jadwal jam 2 siang, tiba-tiba, ya apa? Kamu paham tadi jelas lo gini, nggak paham. Wis Zoom aja enak dijelas mau pakai share screen. Ya nggak apa-apa, monggo. Soalnya justru guru ini menyesuaikan siswa, kasihan. Banyak keluhan masalah kuota. Ya apa tidak? Iya. Tapi di sisi lain, selain mengeluh kuota, kadang siswa juga mengeluh gini loh. Kok cuman di-share materi, nggak dijelaskan? Loh. Nah, sekarang siapa yang mengeluh nggak mau Zoom? Saya kembalikan lagi sebenarnya. Kalau saya lebih suka gini sebenarnya jelaskannya. Gitu. Udah, sampai sini aja sih untuk kelas 11. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Oh, berarti untuk pelajaran ke depannya itu enggak kan untuk ini kan masih perkenalan. Nah, ini kan perkenalan awal. Kalau misalnya udah pelajaran itu belum tentu. Kayaknya sudah enggak Zoom. Semua gurunya enggak Zoom ya. Enggak. Kalau Miss Meta pribadi pinginnya Zoom ya. Tapi nanti kembali lagi. Makanya kita lihat minggu depan. Pokoknya misalnya saya share materinya, misalnya H-1 ya, saya share ini materi untuk besok dibaca dulu. Kalau memang gini, kalau saya kasih H-1, itu biasanya saya besoknya Zoom. Tapi sekarang itu tidak boleh kebanyakan Zoom.
Karena ya itu loh, untuk mengurangi supaya kuota kalian tidak boros, ya berarti Miss Meta baginya materi di hari H. Misalnya kedapatan hari Selasa jam 8, ya sudah, tak baginya nanti jam 8, gitu aja. Ya toh? Terus dibaca sambil saya jelaskan di grup. Jadi grup WA itu kayak grup kelas gitu loh, sama kayak gitulah. Gitu. Tapi enak Zoom. Loh, tapi kenyataannya banyak yang berapa ya? Istilahnya 80% mungkin ya. Itu protes kalau minta Zoom. Jadi saya juga bingung. Lebih enak Google Meet sih. Baca kak enak, malah males nih baca Tapi itu. ada tapinya. Tapi di sisi lain, semenjak kita ini pandemi ini, tuntutannya itu begini. Siswa memang diberikan materi tanpa dijelaskan. Bukan karena apa? Bukan karena gini, gurunya nggak mau jelasin ya? Bukan. Karena tujuannya supaya apa? Ngecek kemandirian kalian. Contoh, kalian beli kulkas, dapat buku petunjuk, betul? Ya kan? Terus, apakah kalian akan marah sama penjual kulkasnya, misalnya Hartono Elektronik ya? Loh ini apa sih, dikasih buku petunjuk tapi nggak dijelas, no? Padahal di buku petunjuk itu sudah ada. Buka kulkasnya dulu misalnya, isi kulkasnya, colokkan kabelnya dan lain-lain. Tapi kan kalian ada yang paham, ada yang tidak. Betul kan? Tapi akhirnya di balik itu kan ada kemandiriannya kalian gitu loh. Oh, aku bisa mandiri. Dari membaca aku akan mencoba. Nah, yang diterapkan adalah seperti itu sekarang. Jadi jangan sampai berpikir gini, gurunya nggak mau jelasin ya, cuma share materi doang. Bukan. Itu maksudnya sebenarnya untuk melatih kalian supaya apa? Belajar membaca dulu, dipahami, setelah itu baru bertanya. Begitu. Dan biasanya kalau bertanya, guru bisa jadi tidak langsung menjawab. Tetapi yang bantu jawab adalah temennya yang paham. Misal nih, Teresia Monica tanya, Miss ini maksudnya apa ya? Kok ini gini? Saya nggak jawab dulu di grup. Tapi Feli jawab. Miss boleh jawab ya? Tak coba. Ya, coba Feli jelaskan. Feli jelaskan. Gini loh, Mon. Maksudnya tuh ini gini. Nah, dari situ saya kan kelihatan toh kalau sesama teman itu sebenarnya paham. Terus akhirnya saling bantu temennya. Jadi memang sekarang itu yang dituntut itu antar teman saling membantu menjelaskan. Gitu. Jadi apa istilahnya kayak kayak asisten guru lah kesannya, dan itu akan mendapat nilai positif pasti dari gurunya. Oh berarti Feli paham dan Feli sudah mulai mengajari temannya. Seperti itu nanti akan jadinya. Gitu, paham ya? Nah, contohnya ini 3 temanmu ini kan belum datang. Tadi nanti saya catat dulu ya kendalanya ya. Nanti tak suruh tak catat dulu. Kendalanya apa kan belum datang. Berarti nanti boleh dijelaskan ke temenmu. Nanti tak share ya ini ya. Tadi belum saya pindah di HP sih. Pencapaian materinya tadi. Nanti aja tak pindah ke HP. Soalnya nanti Miss Meta habis gini lanjut lagi ngajar. Jadi mungkin agak siangan ya. Atau paling lambat malam lah. Sebenarnya ini kan itu intinya itu kayak secara garis besarnya di kelas 11 KWU ini bahas apa, kurang lebihnya seperti itu. Yang jelas latihan menghitung jelas. Bisa hitung persen kan? Bisa ya? Hitung persen-persen gitu. Misal nih 10.000 kali 20%. Ya, lu. Gimana Bintang? Mau jawab 10.000 kali 20%? Oh, bisa. Coba itu, gimana? Jadi 10.000 ya tadi ya. 10.000 itu kan kali 20/100. 20% ya. itu saya jadikan pecahan. Nah, 1000 itu 2 di belakangnya dicoret sama 100 bawahnya. Terus dikali 10. Dikali 10. 20 ya. 20/100 loh. Ya, 20. Berarti 100 kali 20. Terus ketemunya berapa jadinya? 2.000. 10.000 kali Ditambahkan 20% 10.000. Iya, berarti 20.000. 12. Berapa? Nah, kan berarti 20%-nya dari 10.000 kan 20.000. Ya, gitu. Apa 2.000? Ya. 2.000 apa 20? 2.000. 2.000. 2.000. Ya, wes betul. Biasanya pasti kalian bisa ngitung, soalnya biasanya pesan makanan di Grab. Iya toh? Itu kan biasanya contoh diskon 35%, diskon 20%, ya kurang lebihnya sama lah. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan?
Sudah, Ta? Kalau sudah kita selesai. Kan pertemuannya cuma sebentar aja. Kalau sudah, kita ya? kalau kita ngajarin, James? kita ngajarin baik di grup ya. Kalau kita DM dia, nggak ketahuan sama guru kita ngajari dia. Oh, ya di grup gak apa-apa. Terus gini loh, sebenarnya gini, saya tahu maksud kamu. Sebenarnya ilmu itu kembali ke kamu sendiri ya. Maksudnya gini, kadang ada orang tuh yang pengen, aku pengen kelihatan di depan guruku nih, aku ngajari temenku supaya aku kelihatan nih aktif, ya kan? Ada satu seperti itu. Tapi ada yang tidak kepikiran seperti itu. Jujur, saya termasuk orang yang sebenarnya nggak mikir kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada temen yang tanya ke saya tuh welcome banget. Jadi misalnya tiba-tiba Japri tanya, ya udah. Saya nggak ada pikiran gini, loh Pak Yosef, saya loh tadi ngajari James, masa saya nggak dikasih tambah nilai? Nggak, saya bukan tipikal kayak gitu. Jadi maksudnya, bukan maksudnya apa ya, saya tahu maksudnya James, pikirnya kan, loh kan aku ngajari, aku kan pengen dapat nilai, gitu. Ya berarti tanyanya di grup aja. Tanyanya di grup aja, nggak apa-apa. Tujuannya memang sengaja saya bikin grup kelas itu, bukan untuk rame celometan ya, tapi lebih tepatnya gini, jangan malu bertanya. Misalnya Amel mau tanya tentang, ya aku kok gak paham ya. Miss Meta lo jelas, lo nih kecepetan. Gak berani ngomong di grup. Ya berarti Amel mau gak mau ya ngechat. Mungkin bisa jadi ngechat Edward, bisa jadi ngechat Bernan. Ya sudah, tinggal temenmu ini akan berpikir mau ngajari apa enggak, wis gitu aja. Kira-kira ini gimana PH? Mau ngajari apa enggak walaupun Japri? Mau lah, mau. Sebisanya. Mau lah. Ya, sebenarnya seperti itu sih. Ilmunya untuk kalian sendiri. Semakin sering ngajari, kita semakin katam ya, semakin hafal. Gitu. Loh, sewaktunya pas sudah mau habis. Oke, sekarang nanti. Sudah, kenapa? Sudah? Ada yang mau ditanyakan lagi? Fernanda, Joy? Joy tanya, Joy. Kamu nggak pernah tanya. Sudah. Joy, mau tanya? Sudah? Ya nanti sambil berjalannya waktu lah. Sebenarnya kalau hitung-hitungan itu memang harus zoom. Nggak bisa hitung-hitungan itu baca dalam hati itu susah. Kalau sebuah petunjuk menggunakan kulkas masih bisa dalam hati, betul ya? Setuju ya? Petunjuk menggunakan kulkas ya, atau itu kayak matematika itu loh. Iya, persis. Cuma 15 menit kan kayaknya nggak bisa gitu. Betul. Kurang paham gitu. Tapi kan biasanya kan sing kakean protes tang kok paketanmu entek. Nah, kan kembali lagi. Intinya gini, saya kan berusaha untuk membuat mungkin beberapa kali nanti kalau memang harus Zoom, kita Zoom biar saya bisa jelaskan sambil di share screen gitu. Ini hitungannya kenapa kok bisa seperti ini gitu. Supaya agak paham lah, habis itu ya dicul, dilepas mulai belajar hitung sendiri. Gitu. Nanti saya akan nyari materi dulu lah intinya. Sebelum kalian yang menghitung, saya tak nyari kayak resep simple dulu, terus baru tak ajarkan ke kalian, tapi terus penerapannya kalian mulai menghitung sendiri dari resepnya Chef Yosef gitu. Gimana Bintang? Pokoknya nanti Bintang jangan protes loh ya. Miss Meta nek ngajari hitung-hitungan lama. Oke. Sudah, dia mau ditanyakan lagi? Kalkulator, ada kalkulator. Oh iya, kalkulator. Asli nih enggak oleh pakai kalkulator. Oh iya, otaknya nggak jalan. Iya, tapi kalau ini sudah online gini ya, nggak apa-apa lah. Oke, yang lainnya ada ditanyakan? Sudah, loh Joy kok joget? Kenapa itu Joy? Joy dengar suara saya kan? Kenapa joget Joy? Saya lo gak nyanyi, Joy. Wes, ada lagi yang ditanyakan sudah tak ini? Sudah ya? Oke, gak ada yang jawab. Oke, ya sudah kalau gitu. Bye-bye. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye. Ya, makasih, Minggu depan Miss. tahu nih ngapain. Bye-bye. Dadah. Pagi. Pagi.